Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message. Zeg maar, omdat je daar vanuit hem ook veel dreiging. Keberhasilan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romney, Dian Mark, dan tim Gaipeng sungguh dirasa adalah hal yang sangat positif. Ya, di luar dari Ole, Dian Mark, dan tim Gaipeng merupakan pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Sejatinya selain kedua pemain itu ada nama Maures Mohinoke yang juga sempat bakal dinaturalisasi menilik darah Indonesia yang dimilikinya serta bisa menjadi aset berharga skuad Garuda di masa depan. Maures Mohinoke belakangan tengah menjadi perbincangan lantaran pemain berusia 19 tahun itu gagal merampungkan proses naturalisasi karena terganjal aturan FIFA. Padahal dengan usia yang belum genap 20 tahun, Maures Mohinoke sudah berhasil menembus skuad utama Top Os di kasta kedua Liga Belanda. Menurut laporan transfer market, winger kelahiran Breda tersebut sudah tampil sebanyak 25 pertandingan dengan torehan 1 gol di musim ini. Namun sayangnya ia tak bisa merampungkan proses naturalisasi lantaran garis keturunan miliknya berada sangat jauh, yakni dari buyutnya. Diketahui FIFA hanya boleh mengizinkan pemain berganti kewarganegaraan jika memiliki garis keturunan maksimal generasi ketiga atau dari kakek dan neneknya. Tapi meski gagal dinaturalisasi lewat jalur keturunan, masih ada satu cara lain buat Maures Mohinoke untuk bisa menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, yakni dengan menetap di Indonesia dan bermain di kompetisi lokal selama 5 musim berturut-turut atau selama 10 musim secara nomaden. Jika Maures Mohinoke melakukan hal tersebut, maka dirinya bisa memenuhi syarat naturalisasi sebagai pemain asing yang menetap di tanah air. Situasi ini mirip dengan Mark Klok yang sempat dikabarkan punya garis keturunan Makassar dari sang kakek buyutnya. Akan tetapi hal tersebut tak bisa jadi patokan PSSI untuk segera menaturalisasikan Mark Klok lantaran garis keturunan Indonesia yang terlampau jauh. Karena itu mantan pemain PSM tersebut tetap bisa dinaturalisasi dan menjadi WNI setelah dirinya menghabiskan karir 5 tahun di Liga 1. Menilik inilah Maures Mohinoke bisa mengikuti jejak sang senior jika benar-benar ingin merapat ke timnas Indonesia. Nah, menyusul minat besar Maures untuk ikut membela tim Garuda ini, 3 pemain grade A yang bisa diproyeksi ke skuad senior juga menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Ya, penyerang FC Utrecht Emiliano Jonathan dikabarkan tengah dibidik PSSI untuk dinaturalisasi menilik namanya yang belum pernah dipanggil timnas Belanda di level apapun meski berpengalaman 19 kali bermain di Eredivisie. Usia yang masih muda dan pernah tampil bersama Vitesse di kasta tertinggi Liga Belanda bisa menjadi amunisi berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Kemudian pemain Go Ahead Eagles Dean James yang mengaku memiliki darah Indonesia juga siap jika ditawari membela skuad Garuda dengan keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Dean James yang kini berusia 24 tahun telah tampil sebanyak 20 kali musim ini bersama Go Ahead Eagles di semua kompetisi, bermain di posisi bek kiri yang mencatatkan 1 gol dan 2 assist, menjadikannya salah satu pemain kunci di klubnya. Dengan tinggi badan 177 cm, Dean dapat memberikan opsi yang solid di lini belakang timnas Indonesia. Nah, nama terakhir yang mengaku siap membela timnas Indonesia ialah bek andalan Brighton and Hove Albion Joel Veltman yang memiliki darah Indonesia dari nenek dan ibunya. Tercatat, Veltman sudah pernah membela timnas senior Belanda dengan torehan 28 penampilan dan 2 gol. Tapi meski sudah membela Belanda, Veltman masih memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada aturan FIFA yang memperbolehkan pemain pindah asosiasi meski sudah bermain di timnas senior lainnya, jika tak lagi bermain selama 3 tahun di turnamen level A. Nah, dengan adanya minat dari ketiganya untuk ikut membela tim Garuda ini, PSSI bisa mempertimbangkan banyak opsi demi menambah balance kekuatan dari skuad Merah Putih. Ya, ungkapan minat dari berbagai pemain top Eropa itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara yang tak lagi dipandang remeh di mata dunia. Keberhasilan skuad Garuda dalam perjalanan menuju panggung dunia menjadi faktor utama para pemain begitu ingin membela timnas Indonesia.
Bahkan pemain keturunan yang kini memperkuat timnas Belanda Tijani Reinders sampai mengirim pesan kepada tim Merah Putih dengan mengatakan bakal selalu mendukung Indonesia dan ingin segera pulang ke tanah air. Memang sepak terjang Tijani tak lupus dari fans sepak bola Indonesia, sebab Tijani memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya dan juga memiliki adik Eliano Reinders yang membela skuad Garuda. Tijani sendiri sempat mengaku bahwa dirinya pernah dihubungi PSSI untuk menjalani proses naturalisasi, namun ia menegaskan menolak tawaran itu. Tapi meski pada akhirnya gelandang berusia 26 tahun tersebut mendapatkan panggilan timnas Belanda, kendati begitu ia tidak serta-merta melupakan asal-usulnya dari Indonesia. Ya, apa yang diungkap oleh Tijani soal dukungannya terhadap skuad Garuda juga seakan dianggapi oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Pak Erick menilai bahwa perkembangan pesat sepak bola Indonesia sepanjang tahun lalu menjadi bukti prestasi timnas Indonesia plus timnas kategori kelompok umur sampai perkembangan Liga 1. Hal ini juga disampaikan Pak Ketum pada Presiden FIFA Gianni Infantino pada pertemuan di Doha, Qatar, tepatnya di ajang The Best FIFA Football Awards 2024. Ditemui awak media di kawasan Senayan baru-baru ini, Pak Erick Thohir membeberkan pertemuan dengan Gianni Infantino di mana beliau diberi pesan untuk tidak berhenti mengembangkan sepak bola tanah air. Pak Erick mengungkap bahwa Presiden Gianni mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut memperbaiki dan mengembangkan prestasi sepak bola nasional, terutama timnas Indonesia. Gianni Infantino juga menyampaikan untuk melanjutkan langkah positif ini sebagai percontohan untuk negara lain. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Presiden FIFA ingin Pak Erick Thohir terus membawa Indonesia makin mendunia, terlebih dengan catatan apik di babak ketiga kualifikasi. Terakhir, Pak Erick Thohir menjelaskan kalau di tahun ini bakal ada rencana pertemuan Gianni Infantino dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diharapkan sepak bola tanah air terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Nah, tentu melihat bagaimana Pak Gianni selaku Presiden FIFA yang begitu percaya pada Pak Erick Thohir, nama ex-presiden Inter Milan ini memang tak bisa diragukan lagi. Pengamat sepak bola nasional Coach Justin juga menyadari bahwa pengaruh Pak Erick Thohir tak hanya terbatas di dunia sepak bola Indonesia, tetapi juga mencapai level tertinggi seperti FIFA. Coach Justin mengungkapkan betapa besar pengaruh dari Pak Erick Thohir, di mana ketika banyak orang mengira Pak Erick hanya berkomunikasi dengan FIFA melalui Gianni Infantino, namun ia menegaskan bahwa bukan hanya FIFA yang menghormati Pak Erick Thohir, tetapi juga KNVB. Sebagai ketua PSSI, sosok berusia 54 tahun itu menggunakan koneksi internasionalnya untuk membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Salah satu buktinya adalah mendatangkan Patrick Kluivert, legenda Belanda, sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan ini tentu bukan hanyalah soal taktik, tetapi juga menunjukkan bagaimana Pak Erick Thohir bisa meyakinkan tokoh besar dunia untuk ikut membangun sepak bola tanah air. Langkah ini juga diambil untuk semakin memperbesar peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, PSSI juga terus mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Selain itu, hubungan eratnya dengan FIFA berperan penting dalam suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 lalu, sebuah prestasi yang sebelumnya sulit dibayangkan. Tentu ini semakin menegaskan bahwa Pak Erick Thohir bukan hanya sekedar pemimpin federasi biasa, tetapi juga figur berpengaruh di level internasional.